Teman-teman sekalian, di sepanjang tahun 2024 ini kita sudah mengeluarkan 6 saham dari watchlist kita. Ya, kita keluarkan untuk kita gantikan dengan watchlist baru. 6 diantaranya adalah saham MAPA, saham CAS, GJTL, ACES, BRIS, dan juga CAM. 6 saham tersebut karena harga sahamnya sudah naik dan juga sudah tidak murah lagi, ya tentu saja kita keluarkan, kita ganti dengan saham-saham under value lainnya. Selanjutnya kita bahas saham yang kedua yaitu GJTL. Nah, kenapa GJTL kita bahas lagi? Bulan Mei pernah kita bahas karena banyak yang tanya ke saya nih, mention ke saya, enaknya GJTL gimana ya? Apakah di hold atau di cut loss? Nah, makanya kita review ulang untuk GJTL, ya, yang dimana kalau saya lihat teman-teman yang tanya ini ternyata rata-rata belinya di atas, ya, ada di harga 900, di harga 1000 itu baru beli. Ya, jadi kemungkinan besar FOMO gitu ya. Padahal kita bahas bulan Mei itu harga sahamnya masih di kisaran 750-an, masih di bawah 800. Karena di bulan Mei lalu itu acuan kita adalah buy di bawah 800. Ya, buy di bawah 800, tapi ternyata prakteknya banyak nih yang di harga tinggi ya, 900, 1000 itu banyak ternyata. Nah, kita bahas lagi. Ya, sekarang harganya di bawah 700. Berarti kalau misalkan di bulan Mei pun, di bulan Mei kemarin kita beli di 800, ya posisi sekarang nyangkut kan gitu kan ya, posisi sekarang nyangkut. Nah, apa faktornya, kenapa harga sahamnya turun? Nah, itu yang harus kita tahu. Ya, kita tahu, supaya kalau kita tahu bahwa kondisinya tidak kondisi yang menjadi sentimen negatif seperti ini, ya kita tetap tenang gitu ya, walaupun misalkan harga sahamnya turun dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ini bulan Mei kita bahas masih di kisaran 700-an ya, masih di bawah 800 pokoknya waktu itu. Bulan Juli ada LKH Effect, di mana saham-sahamnya Pak Lo Keng Hong itu naik sampai ke 1.300 sebelum akhirnya mulai perlahan-lahan turun, dan sekarang closing hari ini udah di bawah 700 ya. Kalau nggak salah 670 mungkin ya. Ada faktor kenapa Juli ini naik ya. Pertama, selain Lo Keng Hong Effect ya, Pak Lo karena kita tahu pasti Pak Lo adalah salah satu pemegang mayoritas GJTL. Itu yang pertama. Yang kedua, sentimennya juga positif, yaitu harga karet turun, kurs dolarnya turun. Nah, sekarang kejadiannya kebalik nih, kurs dolarnya naik, harga karetnya naik. Itulah membuat menjadi sentimen negatif dan harga sahamnya turun. Kenapa kurs dolar dan harga karet ini menjadi acuan untuk GJTL? Nah, kita bahas ya. Oke, nah kita lihat dulu pergerakan harga saham GJTL dalam jangka panjangnya, yang dimana bisa dikatakan harga sekarang pun sebenarnya masih di level bottom ya. 2013 sempat menyentuh level 3.600, 2016 sempat menyentuh di level 1.600 ya, kemarin menyentuh di 1.400 ya. Oke, 2016 kemarin yang kita jadikan acuan di 1.600. Oke. Nah, kalau kita melihat bisnis dari GJTL ini intinya adalah dia produsen ban, yang dimana bannya pun macam-macam. Ada ban bias, ya, ban bias ini ban untuk kendaraan off-road itu ya, yang biasanya dipakai untuk jalan-jalan tidak rata gitu ya. Kemudian ada ban radial, truk and bus maupun mobil penumpang. Kalau ban radial ini ban untuk jalan-jalan yang rata. Ada ban sepeda motor dan lain-lain. Ya, jadi intinya memang dia adalah produsen ban. Dengan kapasitas produksi kurang lebih setahun itu sekitar 40 juta ban per tahun. Ya, 40 juta ban per tahun diproduksi, dan ternyata kalau kita baca annual report-nya, sejak volume produksi ini stagnan. Ya, jadi dari tahun 2016 saya ingat baca annual report-nya sampai tahun 2022 itu kurang lebih volume produksinya sama alias stagnan. Tetapi omsetnya bisa selalu naik. Kenapa? Karena salah satunya ya harga ban makin lama juga ternyata makin naik gitu ya. Jadi yang men-trigger kenaikan omset adalah
kenaikan harga ban itu sendiri. Kemudian untuk segmentasinya terbesar ini adalah ban replacement alias ban pengganti. Hanya sekitar 15% yang menyasar OEM. Ya, OEM ini adalah ban dari yang dibeli oleh produsen mobil yang dipasang menjadi ban pertama di mobil tersebut gitu ya. Jadi kalau kita beli mobil dari dealer kan pastinya udah ada ban kan gitu kan ya. Nah itu yang sering disebut sebagai OEM. Kemudian seiring berjalannya waktu ya kalau ban aus ya kita ganti ban. Nah itulah ban replacement dan fokusnya dari GJTL adalah replacement. GJTL juga melakukan ekspor tapi kecil, mayoritas 70% pasar domestik. Kemudian untuk jaringan OEM-nya juga banyak sekali ya, jadi bisa dikatakan ya pelanggan dari GJTL untuk produsen mobil itu pun juga beragam. Ya. Nah ini yang menjadi dasar kenapa harga saham GJTL ini dipengaruhi oleh harga karet. Kita bicara mengenai biaya produksi di sini. Ya biaya produksi ini 70% adalah bahan baku. Ya 13% tenaga kerja, kemudian overhead energi ini 8% ya. Nah dari sekitar 70% bahan baku ini di kolom sebelah kanannya lebih dari 50% itu adalah karet di sini. Ya, makanya harga karet itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau harga karet naik, maka harga bahan baku pun naik. Kalau harga bahan baku naik, maka margin laba dari GJTL ikut turun. Nah, itulah kenapa harga karet itu menjadi salah satu sentimen dari GJTL ini. Ya, kalau biaya energi ini karena energinya kecil ya, ini bisa sedikit kita abaikan gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke neraca ke laporan keuangannya ya. Dimana kalau kita lihat di sini asetnya 18,8 triliun dengan kas sekitar 1 triliun ya, 1 triliun, piutangnya sekitar 3 triliun, persediaannya sekitar 2,9 triliun. Nah di sisi liabilitas kita lihat liabilitas jangka pendek terutama banknya mepet dengan kasnya ya. Jadi memang bisa dikatakan GJTL ini tidak begitu liquid kondisi neracanya. Kemudian ketika posisi kas kecil kemudian liabilitas jangka pendeknya besar, ya kita harus cek aktivitas operasi laporan arus kasnya, yang dimana laporan arus kasnya juga positif, ini juga menurut saya bagus ya. Kita masuk ke operasional perusahaan, ya kinerja operasional perusahaan, di mana kita lihat laba ruginya penjualannya turun 2% dari 8,2 triliun rupiah menjadi 8,1 triliun rupiah posisi Juni 2023. Kemudian laba kotornya naik 36%. Nah ini menarik. Omsetnya turun tapi laba kotornya naik kan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada penurunan beban pokok penjualan sebesar 8%. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini penjualannya turun tapi beban pokok penjualannya turunnya lebih kencang lagi gitu, sehingga laba kotornya mengalami kenaikan. Selain itu, kenaikan laba di tahun 2023 ini salah satunya juga karena adanya keuntungan kurs. Ya, keuntungan kurs di sini. Yang tadinya di tahun 2022 kemarin posisi Juni masih ada kerugian kurs 90 miliar, tahun ini ada laba kurs 130 miliar, sehingga ya ini nilainya cukup lumayan ya, dimana kalau kita lihat laba bersihnya 300 miliar, salah satu penyumbangnya ada laba kurs ya. Dan di sini labanya naik 662%. Dari rugi 63 miliar rupiah menjadi laba 359 miliar. Beban pokok penjualan tadi ada penurunan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah di bahan baku. Ya, bahan bakunya ada penurunan sekitar 20%. Berarti kita ingat tadi ya, bahan bakunya apa? Adalah karet. Harga karetnya di tahun 2023 ini sampai dengan posisi Juni harganya menurun ya. Jadi wajar
membuat margin dari GJTL ini naik. Kemudian selain itu ada beban keuangan tadi, dan juga beban keuangannya ini salah satunya adalah dalam bentuk mata uang dolar ya. Salah satunya adalah obligasi. Ya, jadi perusahaan ini punya utang obligasi senilai 175 juta dolar atau kalau dikurskan sekitar 2,6 triliun. Jadi ini nilainya sama tapi secara pembukuan berbeda. Posisi Juni lebih kecil dibandingkan posisi Desember 2022. Kenapa? Karena dolarnya sampai posisi Juni 2023 itu dolarnya menurun ya, sehingga ada di sini keuntungan kurs ya. Ini adalah liabilitas dari GJTL yang dimana dalam bentuk mata uang selain rupiah, yang dimana nilainya cukup besar. Ya, selain ada utang obligasi dalam bentuk dolar, ada utang bank dalam bentuk USD. Di sini ada utang pihak ketiga pun juga dalam bentuk USD, ada dalam bentuk Japanese yen dan sebagainya. Nah, di sini karena liabilitas yang dalam bentuk mata uang selain rupiah ini cukup besar, maka ketika kurs dolar naik maupun kurs dolar turun, itu akan mempengaruhi baik itu pembayaran bunga ya maupun selisih dari pencatatan hutang dolarnya ini. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan dua faktor yang mempengaruhi kinerja operasional GJTL, yaitu yang pertama kurs dolar, yang kedua harga karet. Bisa kita simpulkan dua faktor yang mempengaruhi kinerja operasional GJTL, yaitu yang pertama kurs dolar, yang kedua harga karet. Dan kebetulan harga karet untuk akhir tahun 2023 ini naik. Apa faktor kenaikan harga karet ini? Karet ini Indonesia merupakan salah satu penghasil karet terbesar di dunia. Ya, jadi Indonesia ini salah satu penghasil karet terbesar di dunia. Nomor satunya Thailand, dua Indonesia ya. Ada El Nino ya, kita disuguhkan di mana tahun ini terjadi El Nino, musim kemarau berkepanjangan yang membuat produksi dari karet ini menurun. Karena produksinya menurun sedangkan permintaannya naik, maka membuat harga karet itu juga ikut naik. Dan inilah yang menjadi sentimen negatif dari GJTL. Ya, jadi walaupun kuartal 2-nya bagus, tapi karena harga karet naik, maka para investor atau market ini berekspektasi kinerja ke depan bakalan turun kan gitu. Sehingga ya sebelum laporan keuangan rilis, ya market pada ngejualin dulu ya saham GJTL ini gitu. Begitu juga dengan kalau kita bandingkan sebenarnya dibandingkan tahun 2022 sebenarnya masih di bawah ya, di mana tahun 2022 sempat di atas kemudian turun. Tapi memang di sini kita tidak tahu nih apakah akan makin naik lagi atau menurun, kan kita nggak tahu ya. Salah satu faktornya ya El Nino tadi. El Nino dan kenaikan harga oil. Ya, crude oil atau minyak bumi, karena minyak bumi ini salah satu yang digunakan untuk memproduksi dari karet alam menjadi karet sintetis. Ini salah satunya butuh minyak bumi. Ya, jadi kenaikan harga minyak plus produksi yang turun membuat harga karet naik. Begitu juga dengan dolar, yang dimana tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa dolar naik. Kalau dolar naik otomatis membuat GJTL menanggung beban utang yang makin tinggi lagi. Kenapa? Karena dalam pembayarannya menggunakan rupiah, maka dia harus menukar rupiah dengan nilai yang lebih banyak untuk mendapatkan dolar yang sama. Ya, nah itulah yang menjadi kerugian kurs dari GJTL. Nah itu dua sentimen negatif dari GJTL ya, yang membuat akhirnya harga sahamnya sekarang jatuh. Nah sekarang kita masuk ke valuasinya ya. Apakah dengan sentimen negatif ini menjadi menarik untuk kita koleksi atau tidak? Nah, ini adalah value sheet dari GJTL ya. GJTL kita anggap harganya 800 lagi. Masih kita sesuaikan dengan perhitungan kita di bulan Mei lalu kan ya. Di bulan Mei lalu ya Pak, menarik untuk kita koleksi GJTL kalau harga sahamnya di bawah 800 ya. Oke, nah sekarang kita lihat posisi kuartalannya dulu. Yang dimana di bawah ini kuartalan ini adalah pendapatan ya. Yang kuartalan yang bawah ini yang
di atas ini adalah pendapatan, ini laba kotor, dan ini laba bersih. Kuartal 2 ini sebenarnya sudah mulai menurun, baik itu omset maupun laba bersih. Bahkan laba bersihnya turunnya 65%, itu di kuartal 2. Ya, nah, kenapa terjadi penurunan di kuartal 2? Karena faktor lebaran, yang dimana ketika lebaran itu kan di pertengahan bulan April ya. Jadi di bulan April itu masih ada puasa selama 20 hari, kemudian lebaran, libur 1 minggu. Yang otomatis pastinya ketika lebaran, ini pabriknya tutup nih. Jadi untuk GJTL ini ketika lebaran benar-benar pabrik itu tidak melakukan produksi kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya, salah satu tujuannya ya untuk mendinginkan mesin-mesinnya juga biar mesinnya istirahat, kira-kira seperti itu ya. 2 minggu tidak berproduksi, otomatis ya omsetnya menurun. Omset menurun, laba kotor menurun, laba bersihnya pun juga menurun. Hanya 93 miliar laba yang dihasilkan di kuartal 2-nya saja. Ini kuartalan ya, kuartalan. Tapi secara tahunan yang di atas ini, secara tahunan sebenarnya naik. Naiknya tadi 600% dari rugi 63 miliar menjadi laba 359 miliar rupiah. Seperti itu ya. Lalu kira-kira bagaimana proyeksinya kan gitu kan? Proyeksi sampai akhir tahun ini. Ya bisa kita asumsikan bahwa kuartal 3 ketika perekonomian sudah mulai normal, omsetnya kemungkinan naik. Ya, jadi secara omset kemungkinan naik. Ini omsetnya kuartal 2-nya saja 3,6 triliun. Sedangkan kuartal 1 4,4 triliun. Rata-rata 4 triliunan. Nah berarti bisa kita asumsikan kuartal 3 omsetnya naik. Omsetnya naik, tapi di sisi lain harga karet naik, kurs dolar naik. Ya bisa kita asumsikan juga labanya bisa jadi sama dengan kuartal 2. Jadi di bawah 100 miliar atau mungkin ya rugi bisa jadi ya. Pahit-pahitnya rugi kan gitu. Nah tapi perusahaan sebenarnya GJTL sudah punya celengan nih gitu kan. Celengan labanya udah 359 miliar. Kalau kuartal 2022 kemarin ini masih rugi gitu. Kuartal 2 tahun ini labanya sudah 359 miliar. Nah, jadi sampai akhir tahun nanti menurut saya tetap bisa menghasilkan laba. Ya, jadi tetap labanya atau kinerjanya naik. Ya, di sini anggap saja katakanlah kalau kuartal 3 dan kuartal 4 itu kuartal 3 kurang lebih labanya sama dengan kuartal 2 di bawah 100 miliar, kemudian kuartal 4-nya di akhir tahun biasanya ada lonjakan ya, ada lonjakan laba ya mungkin bisa 2 kali lipatnya dari kuartal 2 ya, atau mungkin secara konservatif kita turunin aja deh labanya tidak di 700 miliar tapi mungkin di 500 miliar saja gitu kan ya. Ini perhitungan yang konservatif, misalkan di ya 380%. Nah kalau seandainya laba bersihnya 500 miliar, berarti tetap secara tahunan naik 380%. Ya. Dan ini dengan skenario bahwa ya kurs dolarnya ini tidak menembus 16.000. Kalau menembus 16.000 berarti ya makin parah lagi sih ya. Kurs dolar sekarang ini kan sudah sama dengan kurs dolar tahun 2022 kemarin. Ya dengan catatan seperti itu dan karetnya kemungkinan juga masih naik lagi, itu menjadi sentimen negatif. Tapi di sisi lain kuartal 2 sudah punya celengan 350 miliar ya harapannya, dan saya optimis kuartal 3 di tahun 2023 sampai akhir tahun GJTL masih membukukan laba. Nah kalau masih membukukan laba berarti GJTL masih bisa bertahan di tengah kesulitan mengenai kurs dolar maupun harga karetnya. Nah, di sini berarti yang kita ancang-ancang adalah apa ya? Nanti ketika kurs dolarnya turun, kemudian harga karetnya juga turun. Nah, itu yang kita tunggu. Nah, biasanya kalau kurs dolarnya turun, harga karet turun, ya harga saham GJTL pun juga sudah naik lagi gitu. Nggak di 800 lagi. Nah, makanya untuk GJTL ya menurut saya di harga di bawah 700 sekarang ya bagus untuk beli gitu ya. Jadi bukan untuk di cut loss tapi justru masuk untuk dibeli, menurut saya menarik gitu ya. Nah, kita coba hitung-hitungan valuasi di harga 800.
Ya, di harga 800 ya jelas ya, secara PBV masih 0,3 kali, secara PI ratio pun masih 5 kali, dengan catatan labanya menyentuh angka 500 miliar gitu kan. Ya, secara ROE-nya sudah positif dan ini sudah tertinggi sejak 2017 ya. Walaupun acuan kita di 2016 10%, tapi menurut saya tetap oke. Yang penting ada growth ya, atau ada potensi labanya tetap terus naik seperti itu. Kita bicara mengenai historik kinerja ini tadi ya, salesnya ini omsetnya ini stabil sebenarnya ya, karena volume produksinya juga tidak naik, tapi kenaikan omsetnya salah satu didorong oleh kenaikan harga ban itu sendiri ya, jadi omsetnya stabil. Memang yang menjadi persoalan laba bersihnya nih, laba bersihnya nggak karu-karuan ya, volatile, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Karena dua faktor tadi, kurs dolar, karena ternyata perusahaan punya banyak hutang dalam bentuk dolar, yang kedua harga karet. Ya, jadi dua faktor ini yang nantinya akan mempengaruhi laba bersih perusahaan, dan ini menjadi sentimennya dari GJTL. Jadi di harga 800, di bawah 800 ya menurut saya murah ya. Jadi kesimpulannya untuk GJTL ini, yang pertama, secara kinerja, secara kuartalan turun efek lebaran ya, puasa dan lebaran, tapi secara tahunan naik. Sebenarnya secara tahunan naik. Jadi sudah ada celengan GJTL ini laba. Yang kedua, sedang terkena sentimen negatif, kurs dolar dan harga karet yang naik. Jadi nanti ketika kurs dolarnya turun dan harga karet turun, itu menjadi sentimen positif buat GJTL yang nanti juga akan men-trigger harga sahamnya. Ya, cuman kalau kita menunggu saat kurs dolar turun dan harga karet turun, ya harga sahamnya udah nggak di 800 lagi kan gitu kan, udah nggak di 700 lagi. Ya, tapi pasti udah naik. Prospek 2023 kinerjanya naik, apalagi tahun 2024. Jadi untuk GJTL kita siapkan sampai tahun 2024 nanti saat suku bunga turun ya. Saat suku bunga turun, itulah kurs dolarnya turun. Harga murah di bawah 800, dan key point-nya kemungkinan kinerja kuartal 3-nya turun, tapi ada potensi kuartal 4-nya naik. Biasanya efek window dressing, biasanya kurs dolar juga akan rebound ya, dalam artian dolarnya akan turun ya, dan harapannya tahun 2024 nanti suku bunga sudah mulai jinak dan mulai turun, dolarnya turun, disitulah akan berefek pada kinerja GJTL ya. Tips belinya adalah beli bertahap karena masih diselimuti sentimen negatif, dan bagi yang sudah punya di awal, di hold saja. Jadi kalau kemarin teman-teman yang banyak tanya ke saya punya di harga 1000 nih dan sudah terlanjur 20% masuk ke GJTL. Kira-kira bagaimana? Nah, ini kondisinya. Jadi harus tahu kondisi GJTL seperti ini, dan dua faktor ini yang mempengaruhi harga sahamnya turun. Dan kalau kita masih mau bersabar sampai tahun 2024 nanti, di mana yang kita tunggu adalah penurunan suku bunga, ya sudah 1000 ini di hold saja. Nggak perlu di averaging down, nggak perlu. Karena kalau misalkan porsinya sudah 20% kan udah cukup banyak nih. Nggak perlu di averaging down, di hold saja ya. Tuh, kalau bagi kita yang punya GJTL di harga 1.900 gitu ya, itu di hold saja. Bagi yang belum punya, ya ini kesempatan untuk membeli di harga murah ya. Cuman belinya bertahap saja sambil nanti kita lihat kinerja kuartal 3-nya. Ya, kuartal 3-nya seperti apa, kemungkinan bisa jadi turun ya, walaupun omsetnya naik, tapi karena karetnya naik, kemudian kurs dolarnya naik, kemungkinan turun. Ya, itu kita akan review lagi kuartal 3, dan kalau misalkan kuartal 3 ada pembalikan arah, ternyata labanya naik justru, nah di situ baru kita tambah muatan seperti itu ya.